Saya langsung buka untuk sesi tanya jawab ya. Boleh saya sambil bantu untuk Muhammad Irfan dari Medan. Selamat pagi dok, saya ingin bertanya apakah konstipasi berulang itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan anak nantinya? Ya baik, dari Ibu siapa maaf? Dari Ded Irfan ini, di Medan. Dari ayah kayaknya. Oh ayah ya maaf. Ya, betul. Ya kalau bisa ya, karena konstipasi ini sering sekali mengganggu karena masalah psikologisnya besar, terutama konstipasi yang udah kronik, berulang dan sudah bertahun-tahun ya. Banyak sekali kasus yang saya hadapi anak dengan konstipasi kronik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, seperti tadi yang sudah ada kecipirit, inkontinensia, anaknya umur udah masuk sekolah, ya di sekolah dijauhi teman-temannya karena berbau ya, dia nggak bisa mengendalikan itu kecipirit itu, kesian. Nah itu kalau lama-lama kan secara psikologis juga mengganggu, pasti banyak yang bisa mengganggu perkembangan, terutama perkembangannya ya, perkembangan. Baik, secara psikologis tadi yang disebutkan ya. Ada Mam Zegoventi, sudah saya unmute. Bisa langsung ngobrol dengan Dr. Muzal, silakan. Halo, Mam Zegoventi. Halo. Selamat pagi. Sedang ada di mana ini? Domisili? Selamat pagi. Saya dari Kebumen. Dari Kebumen. Oke, silakan dengan Dr. Muzal. Oke, dokter. Saya mau tanya. Saya punya ponakan. Dia usia 2 tahun. Dan sering saya amati setiap kali dia sedang beraktivitas, seperti aktivitas yang jongkok itu, pasti nanti disertai pup dengan konsistensinya tapi normal. Apakah itu suatu keadaan yang wajar? Dan itu bisa terjadi sih karena apa ya dok ya? Soalnya saya penasaran, saya teliti-teliti lagi apakah ada kelemahan di otot perutnya kah? Atau ada hal lain yang bisa menyebabkan hal tersebut? Terima kasih dok. Usianya berapa, Mam? Usianya 2 tahun. 2 tahun. Silakan Dr. Muzal. 2 tahun. Jadi kalau maksudnya itu kalau jongkok setiap kali dia posisinya jongkok kayak gitu, pasti dia disertai dengan pup. Tapi nggak pakai mengejan, juga konsistensinya itu normal, nggak keras dan juga nggak lembek kayak gitu loh dok. Berapa kali itu? Itu bisa sampai 3 atau 4 kali lah setiap kali dia lagi aktivitas bermain dengan jongkok kayak gitu. Apakah itu ada masalah dengan kelemahan di otot perutnya kah? Atau kenapa ya dok gitu? Setiap hari kah, Mam? Itu nggak setiap hari sih, paling sekitar 2 hari sekali kayak gitu. Tapi ya nggak ada perasaan misalnya kayak pupnya keras kayak gitu juga enggak, atau pupnya terlalu cair juga enggak. Tapi mesti setiap kali dia aktivitasnya dengan jongkok itu pasti akan disertai dengan pup kayak gitu. Oke. Bagaimana, Dr. Muzal? Bisa normal, bisa tidak ya. Memang sebaiknya kalau memang namanya itu justru bukan konstipasi ya. Ada satu hal yang disebut sebagai inkontinensia. Jadi tidak bisa mengendalikan BAB. Yang kita paling kan sebenarnya kondisi itu adalah kelainan di persarafan. Nah, sebaiknya sih diperiksa ya. Takutnya ada sesuatu misalnya bawaan tertentu yang kaitannya di tulang belakangnya ya. Jadi di tulang itu untuk saraf-saraf untuk BAB dan buang air kecilnya itu ada di daerah tulang belakang yang bawah ya, udah deket-deket tulang ekor. Nah itu mesti dicek dulu. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Jadi kalau disingkirkan dulu lah kemungkinan kelainan. Kalau dicurigai kelainan biasanya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, misalnya paling sering itu MRI. MRI itu yang paling jelas ya, untuk melihat adakah di situ masalah ya. Yang cukup sering kalau pada anak-anak yang lebih kecil itu justru tumor ya, tumor bawaan lahir ya, teratoma. Nah itu saya tidak berharap yang macam-macam ya, tapi sebaiknya memang diperiksakan. Bisa juga normal kalau melihat ceritanya, kayak jongkok dulu baru keluar. Justru itu lebih dia kalau begini malah jarang konstipasi karena anaknya itu tidak pernah menahan ya. Yang kan menahan kalau konstipasi. Kalau yang dia anak ini malah gampang keluar, dia tidak
Iya. Nggak mau nahan ya. Selama dia bentuknya bagus dan keluarnya juga saat jongkok ya. Jongkok itu memang kan keluar ya. Kalau dia berdiri kan enggak. Kalau dia lagi main berjalan enggak ya. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya. Tapi tetap harus diperiksakan aja ya untuk menjawab keraguannya. Oke, terima kasih Mam Zekopenti. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya di chat, ada Nur Samsyah dari Depok. Anaknya berusia 2,5 tahun, Dok. BAB 2-3 hari, kadang-kadang 1 minggu sekali. Sehingga dia sering trauma ketika mau buang angin atau BAB. Nah, anaknya tidak mau makan sayur dan buah. Meskipun sudah sering diselipi sayur dan buah, tetap aja nggak mau nih, Dok. Saya sudah coba berikan probiotik, tapi BAB-nya tetap keras. Nah, seperti apa nih, Dok, solusinya? Mungkin boleh dibantu, Dr. Muzal? Ya, ini memang khas sekali untuk konstipasi ya. Kalau dilihat gejalanya yang konstipasi karena trauma. Betul. Yang disebutkan. Jadi memang anaknya itu sudah mempunyai memori di kepalanya bahwa BAB itu harus dihindari. Kadang-kadang yang sering itu anaknya sembunyi di belakang pintu, di bawah kursi ya. Kalau mau BAB dijauhi, dia minta dijauhi, nggak mau dideketin biasanya. Kalau dideketin sama kita biasanya sana-sana disuruh menjauh ya. Itu khas untuk tanda-tanda adanya trauma ya. Atau kalau dia mau BAB pup kadang-kadang memegang sesuatu dengan kencang ya. Dia membungkukkan badan dan memegang meja, memegang kursi atau memegang ibunya ya. Atau menyilangkan kakinya seperti gunting. Jadi silangkan kakinya untuk menahan supaya nggak keluar pupnya. Itu posisi-posisi yang menunjukkan bahwa anak itu sudah mulai ada trauma menahan-nahan ya. Mungkin salah satu gejala itu ada ya di putra ibu. Ya, itu khas banget ya. Itulah konstipasi yang fungsional tadi ya. Bukan yang organik ya. Karena 90% ini yang seperti ini sebenarnya konstipasi itu. Ya tentunya penalatan laksanaannya atau manajemennya kan tadi yang penting targetnya adalah menghilangkan trauma. Itu tidak mudah. Ya. Perlu waktu. Dibuat dulu nyaman, lunak, dan biasanya ke dokter itu akan memberikan pencahar dulu yang aman. Probiotik itu boleh diberikan ya, tapi tetap dilanjutkan pemberiannya, Dok. Ya, tidak semua probiotik bisa ya. Oke. Tertentu juga bisa diberikan, dan itu harus sabar. Nggak boleh langsung cepat-cepat frustasi dihentikan atau nanti pindah-pindah ke tempat lain, minta periksa itu yang sering pengalaman saya. Justru akhirnya malah lama. Mengatasinya bisa makin lama. Baik, terima kasih Dr. Muzal karena waktunya juga sudah habis. Saya coba untuk mengingatkan kembali take home message yang bisa didapatkan oleh Mom Endet yang bergabung bersama dengan kita pagi ini, bahwa faktor psikologis turut mempengaruhi angka konstipasi menjadi lebih besar ya. Ini juga patut menjadi perhatian luar biasa juga untuk kita Mom Endet. Biasanya karena trauma mungkin, karena BAB-nya keras, kemudian sering menahan, nyeri, kemudian juga toilet fobia ini ya yang biasanya terjadi juga dan lain sebagainya. Selain juga karena tadi faktornya kurang serat, kemudian juga kurang cairan. Nah, kemudian kalau dilihat dari usianya, puncaknya paling banyak yang mengalami konstipasi itu di usia 12-24 bulan ya tadi ya Dr. Muzal. Dan ini hanya 10% dari problem konstipasi yang didasari oleh kelainan organnya. Nah ini Mom Endet juga bisa memperhatikan bahwa menahan BAB tidak boleh lama-lama karena akibatnya akan terjadi akumulasi feses di rektumnya dan mengganggu sensitivitas rektum untuk mengeluarkannya. Dan tanda-tanda yang harus diperhatikan, ini perhatikan fesesnya pertama bayi, bila lebih dari 48 hari itu harus dikonsultasikan ke dokter, kemudian juga ada darahnya, kemudian juga dibarengi dengan gagal tumbuh dan lain sebagainya. Nah, serat ini bisa membantu masalah konstipasi ya, Mom Endet, seperti diberikan sayur dan buah, kecuali pisang karena bisa memperlambat gerakan usus. Dan bila ada tanda-tanda kelainan harus segera ke dokter agar bisa dilakukan terapi untuk mengatasinya tadi. Yang kita bantu untuk membuatnya merasa nyaman, kemudian juga jangan buru-buru dihentikan terapinya karena ini membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi berbulan-bulan. Begitu ya, Dr. Muzal? Mbak Idri tadi 48 jam ya, bukan 48 jam, baik. 48 jam. Terima kasih banyak Dr. Muzal sudah bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.